Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel, dan untuk video kali ini kita akan bahas Bitger Breeze lagi. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini ya, agar kalian gak ketinggalan pembahasan kita tentang Bitger Breeze. Oke, di sini jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham ya tentang apa yang kita bahas di video kali ini guys. Oke, langsung aja kita kutip dari Analitik Insik, dan di sini mengapa analis bullish tentang harga Bitger dibanding Ethereum. Inilah alasannya. Jadi untuk wawasan utama, komunitas kripto menyukai blockchain Bitger Zero Gas Fee. Dan untuk pengiriman peta jalan itu lebih cepat. Bitger menarik bahkan pemegang Ethereum. Jadi seratusan proyek startup Stadio juga mendapatkan Bitger Breeze menjadi bullish ya, dan di sini kemitraan Bitger dengan Sencheck itu mendorong Breeze lebih jauh, dan kita bisa lihat di sini untuk komunitas kripto optimis tentang Bitger Breeze daripada Ethereum, dan ini setelah Bitger membukukan salah satu pertumbuhan terbesar di pasar selama bulan terakhir ya, atau beberapa bulan terakhir. Dan faktanya melihat kinerja Bitger 2022, Ethereum telah tertinggal jauh. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, beberapa faktor menjelaskan mengapa analis kripto optimis tentang Bitger daripada Ethereum. Dan pertumbuhan cepat proyek Bitger di atas Ethereum adalah salah satu faktor utama yang harus diperhatikan. Dan berikut adalah beberapa alasan utama mengapa Bitger mungkin memposting pertumbuhan harga yang lebih baik daripada si Ethereum ya. Nah, di sini seperti blockchain tanpa gas untuk Bitger sudah beberapa kali ya kita jelaskan, dan di sini kita bisa lihat untuk secara singkatnya biaya gas rantai Bitger atau BRC20 adalah 0,0001 US dollar, dan ketika Ethereum dapat mencapai di atas 50 US dollar. Jadi rantai Bitger juga lebih cepat daripada rantai Ethereum, dan setelah TPS-nya mencapai 100.000 TPS ya, atau transaksinya 100k TPS guys. Dan begitulah kekuatan Bitger di atas Ethereum. Jadi untuk pengiriman peta jalan itu cepat sekali ya untuk Bitger, dan alasannya si analis kripto optimis tentang Bitger daripada Ethereum adalah ekosistem yang tumbuh lebih cepat gitu guys. Dan ini karena pengiriman peta jalan yang cepat melalui Ethereum. Dan kita bisa lihat untuk tim Bitger akan mengirimkan sejumlah besar produk dan proyek daripada Ethereum. Dan pengiriman cepat Breeze roadmap versi 2 adalah faktor utama. Jadi selain itu Bitger juga memiliki proyek sebanyak 100.000 lebih ya untuk startup stadionya yang akan segera hadir. Dan proyek dan produk ini akan membuat adopsi Bitger lebih cepat daripada Ethereum. Dan ini sebabnya komunitas kripto lebih optimis tentang Breeze daripada Ethereum ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan dari si Bitger memang dalam beberapa tahun ya, baru kurang lebih sekitar 1 tahunan. Dan kita lihat di sini untuk versi 2-nya itu banyak sekali yang akan dirilis, seperti PyBreeze itu akan dirilis versi betanya pada bulan September besok ya, untuk versi beta. Dan yang kemarin itu akan ditambah altcoin atau jembatan baru seperti token Shiba Inu dan juga koin BUSD, Matic, BNB dan Ethereum guys. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa kunjungi di websitenya si bitger.com ya. Nah, untuk Sencheck itu bergabung dengan Bitger. Jadi tim dari Sencheck ini bergabung dengan Bitger dalam kemitraan pengembangan adalah hal lain yang membuat Breeze mempertahankan proyeksinya di harga bullish ya. Dan tim Sencheck juga sudah mengembangkan produk dan proyek untuk blockchain BRC20 atau Bitger. Ini berarti pertumbuhan ekosistem yang lebih cepat daripada Ethereum. Dengan pertumbuhan proyek Bitger ini,
memiliki potensi untuk melakukan lebih baik daripada Ethereum, dan tim Ethereum juga perlu memberikan perkembangan Ethereum yang lebih mengganggu. Jadi Ethereum itu kan merilis versi baru ya, atau jaringan baru di upgrade gitu ya, dengan Ethereum 2.0 guys, dan mungkin ini salah satunya, dan saat itulah Ethereum akan dapat. Nah, jadi kita tunggu aja untuk Ethereum versi 2 ya, 2.0, dan apakah dia mampu bersaing dengan Bitger. Maksudnya bersaing di sini untuk biaya gas fee ya dan kecepatan transaksi. Apakah si Ethereum juga akan merilis dengan kecepatan 100 kbps atau melebihi dari jaringan Bitger ya. Kalau misalkan kita lihat dari pencapaian perbandingan ya, perbandingan Ethereum dan Bitger itu memang jauh sekali ya. Kalau Bitger kan baru seumur jagung lah, mungkin bisa dikatakan anak bawang gitu ya. Tapi dengan ekosistem yang ada dari Bitger ini memang mungkin akan mengganggu pasar gitu ya, akan mengganggu proyek-proyek lain gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti sudah terintegrasi si ETH, terus Binance, Matic, terus Shiba Inu, lalu ada BUSD, sudah terintegrasi altcoinnya ke jembatan BRC20, mungkin akan mengadopsi banyak sekali project, dan di situ keunggulan dari Bitger ya menurut saya pribadi. Jadi buat teman-teman semua, kalian tetap harus disclaimer on dan Dior. Semua yang saya bagikan di sini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi guys. Jadi tolong dipahami untuk pembahasan yang saya bahas, dan jika ada kesalahan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar guys. Untuk kritik dan saran agar channel ini menjadi yang lebih baik gitu, dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua gitu guys. Nah, untuk saat ini kalau misalkan kita lihat pasar dari BTC itu sekitar 23.806 US dollar ya. Jadi menurun sekitar 0,09%. Jadi kalau untuk Ethereum itu di harga 1.705 US dollar dan menurun sekitar 0,89% ya. Jadi buat teman-teman semua di sini tetap harus disclaimer on dan Dior ya. Kalau misalkan kita lihat dari pasar BRIS atau BRC20 Bitger ya, BRC20 Bitger, dan kita bisa lihat di sini ya untuk charts MACD dan RSI ya. Kalau misalkan kita lihat di sini kan yang sinyal naik turun ini bisa dikatakan MACD-nya gitu ya, dan garis yang warna kuning sama hijau itu bisa dikatakan RSI. Jadi kalau misalkan terjadi seperti ini ada penyilangan garis ya, penyilangan, dan di sini juga penyilangan. Ini akan mempengaruhi harga. Jadi perubahan harga ya. Jadi kalau misalkan terjadi pensilangan di bawah di garis 0 ya, di sini kita anggap garis 0 di sini ya. Itu kemungkinan akan ada kenaikan. Cuman kenaikannya seperti apa? Kalau misalkan ini nanti terjadi persilangan lagi, kemungkinan harganya akan turun guys. Jadi kalau misalkan yang di atas, kita lihat di sini ya historinya. Kalau ini di atas, nah ini persilangan dan dia mengalami penurunan ya. Sampai ke sini ada penyilangan sedikit dan dia mengalami kenaikan untuk harganya, harga Bitger ya atau BRIS. Dan di sini sinyalnya hijau. Lalu standar karena di sini rapat sekali. Dan terjadi persilangan lagi di sini dan dia mengalami penurunan ya. Nah, sampai di sini dia mengalami penurunan. Terus dia turun ke bawah, ada persilangan lagi di sini guys. Nah, persilangan ini kita lihat di grafiknya yang di atas candlenya yang ini ya. Ini menunjukkan menurut saya yang pelajari ini akan terjadi bullish, dan ternyata naik ya sedikit. Meskipun segini ya lumayan lah ya. Jadi setelah itu dia mengalami stabil garisnya, dan mungkin akan terjadi penurunan ya kalau misalkan terjadi di sini persilangan lagi. Nah, buat teman-teman semua tetap dipelajari untuk candle dan chartnya seperti apa. Dan saya pun juga nggak merasa hebat di sini. Saya hanya mempelajari dasar-dasarnya aja yang simple dan mudah dipahami menurut saya gitu ya. Kita lihat dari chartnya ya, memang harga Bitger BRIS sekarang lagi turun di 3,77, dan setelah itu berubah lagi 1 sampai beberapa persen gitu ya.
Jadi susah untuk dibacanya. Dan buat teman-teman semua tetap disclaimer on dan dear, kalau misalkan kalian ingin mempelajari lagi atau ingin lebih singkat melihat chartnya pergerakannya gimana, kalian bisa langsung pilih yang per jam di sini ya. Cuma di sini nggak bisa dibikin candle sih. Nah, di sini kan masih ada garis ya. Mungkin beberapa jam ke depan akan mengalami kenaikan. Nah, di sini kalau kita lihat dari history charts yang di bawah ya, yang MACD dan RSI. Jadi kalau kita pilih yang indikator RSI cuma seperti ini ya. Nah, kita pilih MACD dan RSI. Jadi kita bisa lihat di sini untuk chartsnya. Di sini kan terjadi persilangan dan dia akan mengalami penurunan ya di sini. Nah, di sini nggak ada persilangan, jadi dia terus turun. Dan mentok di sini ada persilangan lagi dan dia mengalami kenaikan, dan di sini masih rapat ya. Masih rapat sekali, dan di sini masih ada jenjangnya sedikit, dan yang chartsnya warna kuning atau garis yang warna kuning itu naik. Dan kalau misalkan di sini nggak ada persilangan, di sini ya di bagian sini sampai ke atas ini nggak ada persilangan, itu akan terjadi kenaikan mungkin ya. Akan terjadi kenaikan sekitar paling 2-3%. Dan kalau misalkan di atas garis 0 itu ada persilangan seperti ini, kemungkinan akan terjadi penurunan. Dan kalau melewati harga garis 0 dan melewati garis 0, kemungkinan akan terjadi penurunan yang sangat-sangat luar biasa ya, bisa sampai 3-5%. Tapi kalau misalkan nggak melewati garis 0 dan di situ nanti terjadi persilangan, dia akan mantul ke atas gitu guys. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer on dan dear ya, pelajari projectnya seperti apa, dan jangan lupa kalian gunakan uang yang aman agar kalian nggak nangis di pojokan guys. Oke, mungkin untuk kabar dari BitGear Breeze cukup sekian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.